Ini lagi 70 gram. Assalamualaikum audienku yang tak seberapa. Semoga saja video kali ini bisa memberi faedah. Langsung saja kita putar intronya. Penontonnya tinggal 2-3 orang lagi. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Apa enak nih? Kecanduan berbeda dengan kebiasaan. Kecanduan adalah kondisi membuat seseorang kehilangan kendali atas apa yang ia lakukan. Ketika Anda terbiasa melakukan sesuatu, misalnya mandi 2 kali sehari, Anda bisa saja menghentikannya kapan saja Anda mau. Tapi tidak dengan kecanduan. Kecanduan benar-benar bisa membuat Anda kehilangan kontrol diri, sehingga susah dan tidak mampu untuk menghentikannya. Hilangnya kontrol ini membuat seorang pecandu cenderung melakukan berbagai cara untuk dapat menuntaskan hasrat akan kecanduannya itu, tak peduli konsekuensi dan resikonya. Kecanduan merupakan suatu proses yang rumit, tapi satu hal yang dapat menyebabkan seorang kecanduan adalah gangguan produksi hormon dopamin. Dopamin adalah hormon pembuat bahagia yang dilepaskan otak dalam jumlah banyak saat Anda menemukan atau mengalami suatu hal yang membuat Anda senang dan puas. Entah itu makanan enak, menang judi, hingga obat-obatan zat yang menimbulkan efek ketergantungan seperti alkohol dan rokok. Apabila kadar dopamin yang dihasilkan otak masih dalam batas normal, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan Anda kecanduan. Objek yang membuat Anda kecanduan tersebut merangsang otak menghasilkan dopamin yang berlebihan. Narkoba memanipulasi kerja hipotalamus, bagian otak yang bertanggung jawab mengatur emosi dan suasana hati si pemilik tubuh. Narkoba membuat penggunanya sangat bahagia, bersemangat, dan percaya diri. Ini adalah akibat dari jumlah dopamin yang dilepaskan otak di luar batas toleransi. Efek membahagiakan ini akan membuat tubuh secara otomatis mengidam, sehingga membutuhkan penggunaan zat yang berulang dalam dosis yang lebih tinggi. What the fuck? Astagfirullah! Bang, jika seseorang sudah terlanjur jadi pecandu, apakah masih bisa untuk menghilangkan rasa candunya itu dan kembali normal seperti sedia kala? Nah, dalam masalah ini, mungkin setiap orang memiliki pendapat berbeda-beda bagaimana cara seorang itu bisa lepas dari terjeratnya kecanduan narkoba. Mungkin ada orang berpendapat seorang itu perlu direhab atau diterapi khusus. Kali ini kita tidak membahas hal yang rumit-rumit mengenai bagaimana cara menghilangkan kecanduan narkoba. Ini hanya berdasarkan pengalaman seseorang, mantan pecandu narkoba tersebut. Di suatu waktu, mantan pecandu narkoba tersebut berkisah, supaya seseorang itu berhasil berhenti dari penyalahgunaan narkoba, yaitu kita harus punya niat dari dalam diri sendiri. Setiap pengguna narkoba tentunya mempunyai pengalaman masing-masing selama dia menggunakan narkoba. Cobalah berfokus pada hal-hal yang negatif selama dia menggunakan narkoba. Misalnya, berapa banyak orang yang kecewa saat kita menjadi pengguna narkoba. Cobalah berfokus pada hal itu. Setiap orang yang masih punya sedikit berpikiran waras, tentunya dia ingin memiliki hubungan baik terhadap kerabat, teman, dan keluarganya. Bagaimana mungkin hubungan itu akan terjalin jika dia terus larut dalam penyalahgunaan narkoba? Jangan berfokus pada kenikmatannya. Jika berfokus pada kenikmatannya, itu hanya menjadi mimpi untuk Anda bisa terlepas darinya. Berpikir buruklah terus dan selalu tentang narkoba. Belum lagi masalah hukum yang akan kita hadapi. Berhenti dari jeratan narkoba tidak sesulit seperti yang dibayangkan, asalkan ada niat di dalam hati. Itu hanyalah sebuah pilihan, berhenti atau lanjut untuk menggunakannya. Itu terserah Anda. Terus. Bang, setiap perbuatan tentu ada konsekuensi hukumnya. Sanksi hukum apa yang akan diterima bagi pengguna atau pengedar narkoba yang berlaku di negara kita? Dalam pasal 111, 112, 113, 114, dan 132 adalah sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau menjadi kurir.
Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang diterapkan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahgunaan atau pecandu. Adapun sanksi penjara pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pasal 127 adalah rehabilitasi atau penjara maksimal 4 tahun. Bapak usaha apa, Pak? Narkoba? Mau bukannya ke masjid, malah makin narkoba. Mana, Pak? Kok pikiran sampai makin narkoba itu untuk apa? Mending aku makan bakso aja, Bang. Bagi yang sudah nonton channel ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalam.